Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kembali kami dari kelompok angkatan 2 golongan 1, kelompok 3 ya, kelompok subkecil genap, memaparkan terkait tugas agenda ketiga, yaitu video diskusi isu aktual. Adapun isu yang kami akan bahas atau angkat itu terkait Smart City. Izinkan saya, Yugo Triatmojo, menjelaskan sekilas apa itu Smart City. Smart City atau kota cerdas itu adalah kawasan perkotaan berteknologi modern yang menggunakan berbagai jenis teknologi elektronik, aktivasi suara, dan sensor untuk mengumpulkan data tertentu. Informasi yang diperoleh dari data tersebut digunakan untuk mengelola aset, sumber daya, dan layanan secara efisien. Lalu untuk pilar mungkin ya yang harus ada di dalam Smart City bisa dijelaskan oleh Teh Catarina. Silakan. Ya, halo, terima kasih Ayubo. Jadi kayak yang tadi udah jelasin sama Ayubo tentang Smart City itu. Jadi ternyata nih teman-teman, untuk mewujudkan kota yang smart atau Smart City itu ternyata butuh bantuan dari beberapa pihak. Dan setelah dirumuskan dari Menkominfo itu sendiri ada 6 pilar yang membentuk Smart City, yaitu yang pertama adanya Smart Governance, yaitu adalah suatu pemerintahan yang pintar atau pemerintahan yang cerdas. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi target dari Smart Governance ini sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama harus adanya proses demokrasi dan inklusi atau proses pelayanan publik yang selalu melibatkan rakyat. Lalu yang kedua adanya administrasi tata kelola pemerintahan yang selalu terkoneksi dan terintegrasi. Lalu yang ketiga peningkatan akses terhadap layanan Smart People. Nah, apa sih itu Smart People? Ternyata Smart People adalah indikator yang kedua dari adanya Smart City, yaitu dalam Smart City itu adanya suatu masyarakat yang pintar, itu yang cerdas. Kenapa? Karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari pembangunan yang sangat penting. Lalu bagaimana caranya untuk mewujudkan Smart People? Itu yang pertama adanya peningkatan pola edukasi, pengontrolan pembelajaran melalui remote education solution, dan masyarakat itu harus terinformasi secara lebih baik. Lalu, pilar yang ketiga yaitu harus adanya smart environment, yaitu suatu lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik dan non-fisik, yaitu intinya adalah lingkungan yang bersih, tertata, dan adanya ruang terbuka hijau dalam masyarakat. Caranya yaitu bisa dengan lingkungan dikelola secara berkelanjutan dan juga mengurangi penggunaan energi melalui inovasi teknologi. Pilar yang keempat di Smart City adalah harus adanya Smart Mobility, yaitu harus adanya sistem transportasi yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. Lalu yang kelima, dalam Smart City juga tidak boleh ketinggalan salah satu pilar yang sangat penting, yaitu adalah Smart Economy. Kenapa? Karena Smart Economy itu bisa meningkatkan aktivitas primer, sekunder, dan tersier untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan yang baik sehingga tercipta Smart City. Lalu, indikator yang terakhir yaitu pilar yang terakhir yang kita pertimbangkan adalah Smart Living, yaitu adanya cara pandang masyarakat yang berlandaskan kepada kecerdasan dan efisiensi, namun juga selalu menjunjung tinggi faktor kenyamanan masyarakat. Contohnya, adanya kemudahan akses dalam berbagai jenis layanan sosial. Seperti itu pembahasan mengenai pilar Smart City. Saya kembalikan kepada Ayu. Sudah ya, terpapar itu ada beberapa pilar ya, ternyata ada 6 yang bisa menopang untuk Smart City itu bisa berjalan. Nah, sekarang bisa kita coba cari contoh mungkinnya dari Teh Fajrin, karena institusinya dari RSHS ya. Aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa
penunjang juga gitu untuk bisa jadi satu sistem itu tergabung jadi smart city. Enggak. Baik, terima kasih ahli juga. Mungkin ini secara global aja mungkin ya. Jadi selama ini kan pemerintah berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan yang saat ini telah mengeluarkan aplikasi yang bernama Peduli Lindungi. Mungkin teman-teman semua juga udah tahu semuanya. Aplikasi ini Peduli Lindungi awalnya digunakan agar dapat membantu pemerintah melakukan tracing dan tracking yang tujuannya adalah untuk mengetahui siapa saja orang yang memerlukan penanganan karena coronavirus. Di dalam aplikasi ini kita perlu untuk menyalakan lokasi yang berguna untuk mengidentifikasi dan memberikan informasi zonasi. Jadi dalam aplikasi ini biasanya kan ada saat kita pindah ke tempat yang lain, itu juga memberikan informasi baik untuk kita maupun baik untuk orang lain karena terintegrasi dengan orang lain juga, yang dimana di situ ada zona merah, zona kuning maupun zona hijau. Nah, kemudian aplikasi Peduli Lindungi ini juga berkembang lebih jauh lagi dengan ditambahkan adanya fitur-fitur baru seperti fitur e-passport yang berguna untuk syarat dokumen untuk melakukan perjalanan. Saat kita melakukan tes antigen atau swab PCR, hasil tes tersebut akan langsung terkoneksi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian aplikasi ini juga terdapat fitur mengenai vaksinasi yang terbaru, di mana di dalam aplikasi ini terdapat kita dapat melihat apakah seseorang sudah melakukan vaksinasi, sehingga memudahkan pengumpulan data masyarakat apakah mereka sudah melakukan vaksinasi atau belum. Itu Aligo. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih Kak Teh Fajrin. Lanjut kita minta opini aplikasi ke KKP ya, ke Teh Ila ya. Ya, boleh. Silakan. Oke, Ayuka terima kasih izin menambahkan misal penerapan dari smart governance yang ada di KKP, khususnya Kemenkes, KKP seluruh Indonesia itu adalah Sinkarker. Jadi Sinkarker itu adalah website untuk laporan isu KKP dan unit kerja wilayah kerjanya, laporan pelayanan yang ada di KKP ini. Misalnya seperti laporan vaksinasi meningitis yellow fever, kemudian surat layak terbang dan surat kaitwin. Kemudian website ini sangat membantu sekali ya karena berintegritas seluruh KKP ya se-Indonesia ya berarti ya. Hanya saja mungkin kita tidak bisa mengetahui, tidak bisa melihat informasi dari KKP yang lain. Jadi dibatasi tetap ya karena ada privacy juga ya. Lanjut ya. Kemudian ada salah satu lagi nih program Kemenkes, yaitu terwujudnya pemerataan kompetensi dan pengembangan kompetensi. Nah, salah satunya di Kemenkes ini mengembangkan website untuk pelatihan. Pelatihan online mungkin ya. Ada website itu Learning Management System, pelajaran jarak jauh. Nanti kita bisa lihat di LMS PJJ. Di sini itu memfasilitasi pelatihan online di bidang kesehatan tentunya. Tapi bukan hanya untuk kesehatan saja, tapi website ini untuk fasilitator atau lembaga-lembaga yang di bidang pelatihan seperti itu, mereka bisa masuk, bisa hadir di dalam untuk ikut serta dalam ya. website. Jadi nantinya itu nggak cuma untuk peserta ya yang ikut gimana caranya, tapi si pengelola juga bisa tahu ya. Jadi ada yang ingin menjadi fasilitator atau jadi tutor gitu bisa. Kalau di kita biasanya itu bagian diklat tuh, bagian pendidikan dan pelatihan. Cocok itu bisa ikut ya, jadi tahu caranya bagaimana. Pertama mungkin nanti harus akses kemana kan ya. Nanti harus merencanain siapa aja target yang mau ikut kayak gitu mungkin ya. Setelah ini kita bisa lanjut membahas strategi mungkin ya.
strategi yang harus kita pertama itu kita rancang untuk memudahkan tentunya si smart city itu bisa terimplementasi ke depannya itu bagaimana. Siapa ya yang mau ngejelasin? Teh pelajarin lagi silakan. Adalah sudah ini ya, buat pelaporan kan sudah sudah terintegrasi, walaupun mungkin aksesnya nggak semua full bisa ya, karena kan ada privacy juga. Terus kemudian ada pelatihan online juga sekarang udah mulai, maksudnya kita tidak perlu ada di tempat yang sama ya, kita bisa ikut pelatihan apapun dimanapun gitu, jadi kita nggak terbatas oleh tempat gitu kan. Waktu pun juga kita kan lebih fleksibel ya, nggak selalu harus ada di tempat itu. Kemudian paling kalau misalnya saya itu menambahkan soal yang tadi ya, yang aplikasi itu kan untuk masyarakat mungkin program Smart City Kementerian Kesehatan di masa depan yang paling sederhana untuk diimplementasikan adalah dalam aplikasi tersebut kan sekarang udah banyak aplikasi apa ya namanya, konsul dokter gitu. Jadi mungkin dalam aplikasi ini bisa dilengkapi, karena kan semua orang sekarang udah punya aplikasinya. Halodoc ya kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk memudahkan mungkin nantinya bisa dilengkapi fitur untuk berkonsultasi online dengan dokter. Jadi nggak usah pindah aplikasi lagi ya, cukup di satu. Jadi dalam satu aplikasi gitu ya, itu bisa banyak sekali mengaksesnya gitu kan. Jadi karena pertamanya juga semua orang udah install aplikasi ini kan, otomatis semua orang sudah punya aplikasinya. Jadi sangat memudahkan bagi orang yang ingin berkonsultasi secara online dengan dokter gitu. Mungkin ada terkendala sesuatu yang mungkin nggak bisa langsung untuk datang ke dokter, atau mungkin waktunya misalnya sudah malam, poliklinik sudah tutup. Ini kan jadi bisa berkonsultasi online dengan dokter gitu. Nah, selain itu juga karena terbatasnya waktu itu, mungkin dengan konsultasi ini masyarakat bisa mendapatkan penanganan yang segera. Penanganannya mungkin penanganan yang paling cepat dulu gitu, yang dapat diakses oleh masyarakat. Terus kemudian dokternya juga nantinya bisa memberikan obat ke masyarakat. Kalau sekarang kan sudah ada aplikasi online juga yang untuk mengirimkan seperti obat gitu. Jadi setelah berkonsultasi mungkin nanti dokternya memberikan obat, kemudian obat tersebut juga dapat diakses dengan mudah ya oleh masyarakat gitu. Tanpa perlu resep yang diberikan, langsung ada di aplikasinya. Nanti langsung muncul obatnya bisa dikirim ke alamat masing-masing penggunanya kayak gitu. Nah, selain itu aplikasi ini juga nantinya ada rekam medis di mana harus ya tetap ya. Tetap. Jadi misalnya sebelumnya sudah pernah berobat, terus kemudian pada saat yang selanjutnya gitu akan berobat lagi. Riwayatnya ya, jadi tinggal lihat, nggak usah dari awal lagi itu. Betul. Jadi dokternya misalnya nanti dokternya berbeda, bukan dokter yang waktu itu, tapi dokter tersebut atau pasiennya sendiri itu bisa melihat histori dia sakit apa sebelumnya. Dokternya pun bisa melihat dan tindakan-tindakan selanjutnya yang akan diberikan itu apa. Nah, nyambung biasa ya. Kalau ada alergi gitu kan, jadi langsung kelihatan ya. Nggak usah ditanya-tanya lagi kan, udah pendreknya. Sebelumnya, misalnya udah dikasih obat apa nih sebelumnya. Nanti selanjutnya untuk walaupun beda dokter atau beda tempatnya gitu, jadi langsung tinggal melanjutkan aja pernah diberikan pelayanannya. Lanjut, kan tadi udah ya program udah dibahas. Terus rencana ke depan itu apa? Nah, biasanya tuh yang agak susah itu untuk menanggulangi tantangan apa aja nih yang bakal muncul kalau kita ingin menuju ke si smart city itu. Enggak, siapa? Kak Kaila atau Kak Catar lagi? Oh, siap, silakan. Jadi sebenarnya saya sempat baca-baca juga ya, ternyata dari hasil riset World Economic Forum pada tahun 2015 itu ada beberapa tantangan menuju smart city di Indonesia, bukan hanya di lingkup Kemenkes saja ya, tapi di seluruh Indonesia. Karena kan sebenarnya smart city di Indonesia itu masih baru sedikit ya, baru melingkupi beberapa kota, contohnya ada kota Makassar dan sebagainya. Nah, ternyata ada beberapa tantangan dalam mewujudkan smart city di Indonesia. Itu yang pertama masih adanya tindak korupsi. Jadi tindakan korupsi ini kan menyebabkan perpindahan sumber daya dari publik ke tangan pelaku. Hal ini membuat pembagian pemerintah menjadi berkurang
daya publik yang tadi. Jadi tadinya dana-dana yang harusnya digunakan untuk membangun smart city ternyata malah dikorupsi oleh beberapa pihak. Jadinya smart city itu tidak bisa berlangsung dengan baik gitu. Lalu tantangan yang kedua, di Indonesia itu masih adanya beberapa birokrasi yang tidak efisien. Contohnya yang tadi disebutkan oleh Kak Fajrin ya. Jadi mungkin tadi walaupun kita sudah ada aplikasi Peduli Lindungi, tapi aplikasinya masih terpisah dengan beberapa aplikasi lain yang harusnya aplikasi itu bisa dikolaborasikan atau disatukan. Jadinya hanya ada satu pintu. Jadi dengan adanya birokrasi yang efisien tentunya akan sangat menunjang untuk terciptanya smart city di seluruh kota di Indonesia. Lalu yang terakhir yang menjadi tantangan dari smart city di Indonesia itu yang terakhir adalah supply infrastruktur di Indonesia yang belum memadai. Infrastruktur itu merupakan salah satu hal yang sangat penting ya, karena yaitu tadi adanya smart city itu tentunya harus di apa namanya? Tunjang ya. Ya betul, ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Itu sih Ayugo kalau dari Ayugo. Susah juga memang karena kita kan Indonesia gitu ya, kepulauan. Distribusinya juga pasti memakan biaya dan waktu juga. Ya, apalagi buat daerah-daerah. Nah iya itu. Susah tantangannya. Betul itu tadi. Itu juga salah satu tantangan bagi kita ya sebagai ASN di masa depan nantinya kita harus bisa mewujudkan smart city. Salah satu bentuknya adalah dengan mewujudkan smart governance karena kita ada di lingkup pemerintahan. Lanjut ya, saya simpulkan mungkin ya. Jadi nanti itu apa yang harus kita persiapkan untuk menuju ke smart city. Untuk penerapan konsepnya sendiri itu terdapat unsur yang perlu dikembangkan dan berhubungan dengan tugas pada agenda ketiga, yaitu tadi yang disebutkan Kak Catarina itu smart governance ya. Konsep smart governance itu menyangkut salah satu unsur penting perkotaan, yaitu ada instansi atau badan pemerintahan yang harus terus dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi yang dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien. Konsep ini pun memiliki 7 konsep dasar yang jadi acuan dalam penerapan konsep smart city. Yang pertama itu ada mengkolaborasikan dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan operasional agar lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan manajemen organisasi, sumber daya manusia dan infrastruktur. Yang keempat, membuat sistem database yang dapat diakses secara umum. Yang kelima itu mengolah informasi data yang up to date, yang real time tentunya. Untuk yang keenam, menggunakan teknologi yang mutakhir, dan konsep yang terakhir itu adanya koordinasi antara stakeholders, tetap harus kolaborasi juga ya. Adapun tujuan pembangunan smart city itu saya rangkum ada 5. Yang pertama itu setiap kota dan kabupaten dapat melakukan kinerjanya secara baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Yang kedua itu setiap kota dan kabupaten yang mengontrol dan mengintegrasi seluruh infrastruktur, itu termasuk ada infrastruktur jalan, jembatan, terowongan, dan lain-lainnya. Termasuk itu kalau di KKP pelabuhan ya berarti ya, bandara ya, bandara pelabuhan termasuk ya. Itu harus dapat dioptimalkan. Selain mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, merencanakan pencegahannya juga itu harus tetap dilakukan. Yang ketiga itu kota dan kabupaten yang smart itu harus dapat menghubungkan infrastruktur fisik. Nah, itu PR juga tuh kan, karena kita kepulauan ya. Yang keempat, kota atau kabupaten yang smart itu dapat membuat kota kita lebih efisien dan layak huni. Dan terakhir, penggunaan smart computing untuk membuat smart city dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih pintar, saling berhubungan dan efisien. Dengan kata lain, visi pembangunan smart city adalah terciptanya kesatuan kota hijau yang berdaya saing dan berbasis teknologi. Didukung sinergi smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, dan smart city. Demikian tugas agenda ketiga dari kami golongan 2 angkatan 1 kelompok C. Kelompoknya itu kelompok genap ya, terkait isu smart city yang saat ini sedang hangat, mungkin sedang viral juga karena nantinya kan ibu kota negara kita itu kan pindah ya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.